Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hadal kitab Nawawi Dimaski sallallahu alaihi umatina wajatina sama syaykhina Husain ila mahadina asqiya malang talami bimasa lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzabata. Itu ya. Teman telah memberikan batasan. Sopal ulama maing barang yubahu yang diperbolehkan minhu saking ma. Wa ahsanu ma lan betapa baik roa itu melihat sapa yang sunu ing ma fidobtihi ing dalem batasane ma. Begini, wa asanu ma utai luwih baguse barang roa itu yang memperhatikan sapa yang sunu ing ma fidobtihi ing dalem pelanggarane ma iku ma barang. Dakarahu yang menyebutkan hu ing ma sapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemarin kita ngaji tentang hadis-hadis, ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan bohong. Pada dasarnya bohong itu nggak boleh, tetapi pada 3 alasan diperbolehkan. Yaitu 1 untuk menghindari pertumpahan darah, perang. Yang kedua untuk mendamaikan orang yang berseteru. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga hubungan suami istri. 3 alasan itu boleh orang kemudian berkata tidak jujur, bohong. Dari situlah kemudian para ulama memberikan batasan mana bohong yang boleh dan bohong yang tidak boleh. Menurut Imam Nawawi, aturan main batasan di mana bohong boleh yang paling bagus adalah apa yang telah diberikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya beliau. Ghazali mengatakan begini, Fakola mongko ngendika sapa Ghazali, al kalamu utai ucapan kalam iku wasilatun jadi wasilah. Wasilah itu apa? Lantaran, perantara ilal makositi maring tujuan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu sesungguhnya kan wasilah untuk mencapai tujuan tertentu. Fakulu maksudin utai setiap tujuan mahmudin yang terpuji iku yumkinu memungkinkan apa atawasalu bisa tercapai ilahi maring kulu maksudin bisidki dengan jujur wal kadhibi lan dusta jami'an hale bareng. Untuk mencapai tujuan yang baik kadang bisa harus dengan jujur, kadang tidak bisa jujur, kadang harus menggunakan sesuatu yang tidak jujur, yaitu dusta, atau kedua-duanya. Fal kadibu mongko utawi dusta fihi ing dalem ini iku haramun haram li adamil hajati krana ora ana hajat ilahi maring ma. Dusta yang tidak ada tujuan baik. Yang tujuan baik itu 3 tadi loh ya. 1 menghindari pertumpahan darah, kemudian yang kedua mengislahkan 2 orang, dan yang ketiga untuk menjaga hubungan suami istri. Selain itu, maka karena kalau tidak ada tujuan itu maka menjadi haram. Fa'in amkana mongko lamun mungkin apa tawasulu mencapai tujuan ilahi bil kadhibi dengan dusta. Bagaimana kalau kemudian untuk mendapatkan tujuan baik itu kita tidak mungkin kecuali dengan dusta, walam yumkin, dan tidak mungkin bisidki dengan jujur, fal kadhibu mongko berdusta fihi ing dalam konteks tawasul untuk menjadi baik tadi iku mubahun, boleh. Ketika kayak kemarin yang kita ceritakan, kalau ada orang hilang, Mbak, sampean tahu tempat lokalisasi? Mungkin kita tahu. Lapa Mas?
Ya biasalah penyaluran sesuatu. Maka kita nggak boleh, beres mbak, kono lho nggone. Justru ketika kita jujur menunjukkan, itu malah dosa. Justru ketika itulah kita kemudian bisa bilang, nggak tahu saya. Itu artinya kalau untuk tujuan menghindari kemungkaran, maka boleh. Kalau tujuannya baik tadi, kemudian tidak ada cara apapun, kecuali harus dengan kita berbohong, fahuwa mubahun. Maka konteks seperti ini diperbolehkan. Ingkana tahsilu dzalika al maksudu, tetapi kalau itu tujuannya adalah mubah, tujuannya baik. Kalau tujuannya enggak baik, ya enggak. Wa wajibun, lan bisa juga dusta itu menjadi wajib, ingkana lamun ono apal maksudu, tujuannya kewajiban wajib. Bahkan kayak tadi menghindari maksiat tadi, misalnya kalau ada orang nanya, mbak ngerti ini orang ini, kenapa nyari itu? Wah itu musuh saya lama, saya mau cari itu, saya mau bunuh dia. Maka kalau seperti itu kita justru malah wajib bohong untuk menyelamatkan, menghindari pertumpahan darah. Bukan kok, ini kan mah biasanya lah yang ini turu. Malah enggak, itu malah enggak benar. Tujuan yang untuk menghindari pertumpahan darah, untuk islah orang yang berseteru, dan 3 tadi untuk suami istri, maka boleh. Ketika itu menjadi benar-benar wajib untuk melindungi orang yang didolimi, maka bohong menjadi wajib. Faida ikhtafa, mongko lamun khawatir sapa muslimun, seorang muslimin dolimin saking orang yang dolim, wasalalan tanya sapa dolim anhu saking muslim, wajaba mongko wajib apa al kadzibu, dusta li ikhfaihi, untuk menyembunyikan. Baik tadi ada orang nanya mau membunuh seseorang, yang jelas apapun alasannya pembunuhan nggak boleh, karena bukan hak kita untuk membunuh. Pembunuhan itu hanya boleh dilakukan oleh negara ketika ada dijatuhi hukuman mati. Kalau kita nggak boleh. Maka ketika ada orang yang mencari seseorang kemudian ada alasan mau membunuh, maka wajib al-kadzibu, maka kita justru wajib berdusta untuk menghindari kejadian itu. Wa kadza law kana, mongko lamun ana inda ono sandingi man aw inda ghairihi untuk liyane man apa wadiatun, harta, atau Anda Anda punya harta, nemu harta. Kemudian ada orang yang nyari harta itu, dan Anda tahu, kita tahu bahwa dia bukan pemiliknya. Maka bukan kemudian malah dikasihkan, enggak. Tapi kita harus menyembunyikan sampai kemudian bisa memastikan kita ketemu yang punya. Andai kan kita punya nemukan harta wadiah wasa'ala, lang kemudian minta sapa dolimun, orang yang dolim, yuri itu yang menghendaki sapa dolim ahdaha, untuk mengambil harta tadi, wajabah, mongko wajib alai ngatasi man apa al-kadzibu, maka dia wajib berbohong bi ikhfaihi, untuk menyembunyikan harta tadi, agar kemudian tidak terjadi justru harta itu diambil oleh orang yang enggak berhak. Anda masih ingat ayat kasusnya Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketika beliau kemudian justru membuat cacat pada sebuah perahu. Kenapa dia sengaja untuk membuat perahu itu tampak cacat? Karena Nabi Khidir tahu nanti kalau kapal ini sampai daerah tertentu, di situ ada raja yang dolim. Kalau kapal ini kelihatan bagus, maka akan dirampas. Agar kapal ini selamat, maka kemudian kapal itu dibuat kelihatan cacat. Tapi ojo kok kita, menurut perasaanku itu ngene lho, Mbak. Itu bukan. Nabi Khidir melakukan itu kan, beliau mengatakan ini karena perintah Tuhan, bukan saya sendiri. Ya, kita kan perasaanku itu kita gak baik loh, Mbak, lewat situ. Atau Mbak Bani sampean tak gembosi loh, sengaja ini, karena saya merasa ini ndak nanti daripada gembos ning dalan.
Enggak, itu kan kalau kita kan bukan begitu. Ketika kita ingin menyembunyikan wadiah barang tadi agar tidak diambil oleh orang yang dolim, wajaba alaihi al-kadzib. Justru kita harus melakukan kebohongan untuk menjaga tadi. Hatta lau ahbarohu. Bahkan andaikan ngasih habaru ing zalim biwadiatin kelawan harta tadi simpanan indahu ana sandinge manfaah khodaha, kemudian ngambil ha ing wadiah sapa al-zalimu qahron dengan cara memaksa, wajaba mongko wajib apa domanuha menyimpan ing wadiah alal mudail muhbiri ing atase orang yang punya. Artinya bahkan kalau di sini kita itu justru harus tetap menjaga barang itu jangan sampai diambil oleh orang yang tidak berhak. Walaupun mungkin ngambilnya dia secara maksa. Coba segitunya loh. Artinya kalau kita itu disuruh berbuat benar agar sesuatu itu tidak terjatuh pada sesuatu yang nggak baik. Walau istahlafahu, mongko lamun nyumpah. Biasanya aku gak roh temen sumpah. Jamin cilian kita, sumpah. Walau istahlafahu, mongko lamun mengambil sumpah sapa zalim hu ing man alaya ing atase wadiah lazimahu, mongko wajib hu ing muslim apa ayahlifa ento sumpah yuwari, tetapi tetap menyembunyikan fi yaminihi ing dalam tangan kanane man. Walaupun disumpah, dia boleh sumpah, tetapi tetap dia harus tetap menyembunyikan barang itu. Itu kayak kasus kemarin, di mana ada orang dipaksa untuk menjadi kafir. Ketika dipaksa menjadi kafir, maka dia boleh mengucapkan kata-kata yang secara dohir itu adalah kalimat kekufuran, tapi hati kita tetap iman. Itu kan boleh toh. Nah, ini juga begitu kasusnya. Andaikan orang dipaksa, disumpah bahkan untuk menunjukkan sesuatu yang kita tahu pasti bahwa itu tidak benar, maka kita boleh bersumpah, dan tapi yang harus kita lakukan tetap menyimpan barang itu sampai kemudian bisa dibuktikan siapa pemiliknya. Fa'in halafa, mongko lamun dia sumpah walam yuwari, kemudian dia tidak menyembunyikan. Ustaz, sumpah tambah. Iya wis Mbak, gogonan ini juga bukan barangku aja loh. Dia sumpah, kemudian dia karena wis takut sumpah, kemudian walam yuwari lan tidak mau menyembunyikan barang tadi, khanisa, mongko berdosa. Ini luar biasa. Alal asohi, ngatasi pendapat yang sahih. Wakila lan disampaikan layah nas, tapi pendapat yang lain tidak berdosa karena dia kondisinya terpaksa. Wakadha begitu juga kita boleh bohong laukana lamun ana sapa maksudu harbin, yaitu maksud untuk menghindari pertumpahan darah. Au islahi datil baini, utawa mendamaikan dua orang yang berseteru. Au istiqmalatu qalbil majni, utawa menaklukkan hati orang yang emosi, fil afwi yang dalam pengampunan. Jadi kayak kita berseteru kemudian agar dia itu menjadi sadar, kondisinya menjadi sadar, maka kita boleh melakukan sesuatu mungkin sedikit bohong agar dia kemudian jadi sadar. Enak tahu misalnya kita ditinggal mati saudara, kemudian emosi kita mungkin jadi drop banget, agar kemudian emosinya itu menjadi kembali. Kadang ada toh yang kemudian kita rayu, kita kata-kata yang mungkin nggak ada sedikit nggak jujur, tapi tujuannya adalah untuk membangkitkan hati orang yang psikologinya drop tadi. Maka itu boleh. Alal jinayati layak sulu,
mongko yang tidak akan berhasil illa bikadzibin, kecuali dengan melakukan kedustaan, fal kadzibu mongko tai dusta terhadap tadi kasus menghindari pertumpahan darah, mendamaikan dua orang yang berseteru, kemudian melunakkan hati orang yang emosinya lagi nggak stabil karena kasus jinayat dan seterusnya, laisa biharamin, maka itu tidak termasuk haram. Intinya adalah kalau tujuannya baik, maka bohong itu menjadi ditoleransi. Wahakadha, begitu juga idalam yamsus, segala sesuatu idalam yahsul nalikane tidak hasil, opal ghorodu tujuan ila bil kadibi, kecuali dengan dusta. Itu secara umum begitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan begini, wal ikhtiyatu utawi yang lebih hati-hati, hadza kullihi iku ayu waria, yen to menyembunyikan sapa man. Wa makna tauriyah, jadi melakukan tauriyah. Yang paling aman adalah melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa? Iku ayak sida, yen to bertujuan sapa man bi ibaratihi, kelawan ibaratnya man dengan ungkapan man maksud dan ing tujuan sahihan kang sahih laisa kang ora ana huwa utawi maksud iku kadiban dusta bin nisbati ilaihi, kelan nisbat kepada sesuatu yang dituju tadi, wa ingkana senajan ana sapa man iku kadiban fi dzahiri lafdi ing dalem dzahiri lafat. Kalau kita diajarkan kalau sing hati-hati biar nggak bohong, satu sisi tidak jatuh pada bohong, tapi satu sisi tetap bisa menyelamatkan diri, adalah kita menggunakan ibarat, menggunakan logika yang kemudian kita selamat dari keduanya. Anda masih ingat ceritanya Al-Quran tentang Ibrahim ketika Namrud berburu, kemudian pulang semua patung sesembahannya rusak, cuma satu saja toh yang tinggal. Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap, ditanya, apakah kamu yang merusakkan patung itu? Jawaban Ibrahim kan, bal fa'alahu hadza kabiruhum hadza. Kalau bahasa kita tuh, yo sing lakoniku, nah, iku lho sing gede. Tapi itu sebetulnya kan sing lakoni ya aku, tapi iku lho sing paling gede. Itu dua kalimat yang menunjukkan dua hal yang berbeda. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jadi seolah-olah kan dia mengakui yang lakukan saya, bukan saya tapi dia Ibrahim yang melakukan. Yo dia yang melakukan, tapi ketika itu kemudian Ibrahim mengatakan wa kabiruhum hadza, itu loh yang lebih gede. Nah, orang kemudian kepancing seolah-olah yang melakukan itu yang besar itu, padahal Ibrahim nggak bilang begitu. Dia mengatakan bal fa'alahu, benar Ibrahim yang melakukan, tetapi wa kabiruhum hadza, itu loh patung yang paling besar. Itu kan dua kalimat yang berbeda. Jadi dia menjadi, akhirnya Ibrahim tidak berbohong. Dia mengakui bahwa Ibrahim lah, tapi dia tidak mengatakan saya, tapi dia menggunakan orang ketiga. Benar dia yang melakukan. Nah, tapi dia menunjuk, sambil menunjuk, ini loh patung yang paling besar. Nah, orang digiring, image kita digiring dengan ini loh yang paling besar. Padahal ada kalimat lain yang kemudian tidak tertangkap maksudnya. Kalau begitu kan berarti secara dohir Ibrahim nggak pernah bohong. Itu bukan kebohongan, karena dia mengakui. Dan dia selamat. Artinya selamat dari dua hal tadi, antara bohong dan keselamatan. Nah, kita diajarkan begitu menurut Ghazali. Yang selamat, yang paling hati-hati, yo melakukan tauriyah tadi, melakukan permainan bahasa. Pada Anda biasanya kan gitu toh. Kadang gak nyambung. Misalnya kayak biasanya, misalnya begini. Kalau laki-laki ditanya, Mas, punya korek? Punya korek. Sebetulnya kita punya, tapi Eman mau ngasihkan ke dia. Kemudian dia bilang, ngapunten saya nggak ngerokok. Coba, itu antara pertanyaan dan jawaban sebenarnya nggak nyambung.
Tapi kemudian kan orang, oh berarti kalau dia nggak ngerokok, nggak nggo korek. Itu kan kesimpulan ide, bukan yang saya sampaikan. Nah, gitu-gitulah. Artinya kan kita nggak bohong. Saya benar ditanya bahwa apakah saya nggak korek. Saya nggak jawab koreknya. Saya kan hanya mengatakan saya tidak merokok. Bahwa kamu kemudian menyimpulkan saya nggak bawa korek, itu bukan urusan saya. Itu salahmu dewe kesimpulannya. Itu permainan logika. Itulah kemudian kita kalau dalam melihat kalimat itu kudu jeli, maksudnya apa tuh wong iki? Nah, kita kadang jatuh begitu. Jatuh pada mengambil kesimpulan sebelum jeli. Agar kita, kalau kita di dalam Ghazali dikatakan, itulah yang disebut salah satunya dengan apa yang disebut tauriyah. Tauriyah itu kita nggawi ibarat, nggawi istilah, nggawi ungkapan yang kemudian kita tidak jatuh pada dosa karena kita berbohong. Tetapi kemudian kita tetap pada konteks yang satunya menyelamatkan yang lain. Jadi podo entuke. Itu kalau bisa. Kalau gak bisa ya kepeksa ya gak apa-apa. Bohong untuk tujuan tertentu. Walam yaksid. Dan tidak berniat sopoman hadza ing menggunakan tauriyah tadi bal atlaqo balik memutlakan ibaratil kadzibi ing ibarat kedusta. Walaisa mengko ora ono apa kadzib dusta bi iku bi haramin lawan sesuatu yang haram fi hadil mawadi. Kala ngendika sapa Abu Hamid Al-Ghazali wa kadza begitu juga kuluma utawi segala sesuatu irtabata yang berhubungan bikelama apa gorodun maksudun yang dituju sahihun yang benar lahu kediman au lighairihi. Begitu juga kalau menurut Al-Ghazali prinsipnya adalah apapun yang tujuannya baik untuk kepentingan diri kita atau kepentingan orang lain yang tujuannya baik, yang itu kita tidak bisa melakukan mencapai itu kalau tidak dengan melakukan kebohongan, maka kebohongan menjadi ditoleransi. Kalau itu menjadi satu-satunya cara. Kalau masih bisa cara yang lain yang jujur, yo cari yang lain. Itu kan pada kalau kondisi kepepet toh. Jadi kalau kepepet, gak ada makanan yang halal, haram kan jadi boleh. Mungkin gak ada makanan kabeh, sing enek cuma babi. Padahal kita sudah 2 hari gak makan. Maka boleh makan daging babi ketika terpaksa. Tapi kita juga harus ingat, kalau kita belajar usul fikih, segala sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, itu hanya boleh sekadarnya. Jadi kan, enak ternyata, terus dientek nih, enggak. Apa segala sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa, maka kita hanya boleh sekadarnya. Tapi kalau masih boleh yang lain, masih memungkinkan yang lain, yo carilah yang lain. Kalau dulu Ustaz misalnya diundang di luar kota yang satu daerah itu mayoritas non muslim, kita diundang, dijemput di bandara, kemudian diajak makan. Nah, ketika diajak makan itu kita mikir, iki enak tah sing halal. Kemudian agar kita tidak terjatuh pada binatang yang tidak disembelih atau disembelih secara tidak benar, maka kemudian ketika ditanya, Pak Udari makan apa? Paling aman makan seafood. Kan seafood gak usah beleh, kan semuanya halal. Nah, kalau ayam, kalau daging, kan kita nggak jamin. Nah, itu artinya itu kita masih memungkinkan pilihan yang lain. Nah, kalau masih ada memungkinkan yang lain, pilihlah yang lain yang lebih aman. Tapi kalau sudah terpaksa nggak ada yang lain, maka menjadi ditoleransi. Ayahuda alladzi mislu ayahudahu. Contohnya ayahuda yang tau ngambil hu ing ma sapa dzalimun. Orang dolim wa yas'alahu lan minta lan nanya sapa dolim hu ing man an malihi saking hartane liyahuda supaya ngambil akan ngambil sapa dolim hu ing mal falahu mongko kedue man apa ayung kirahu boleh untuk mengingkari. Misalnya kalau Anda di jalan kemudian dibegal, naudzubillah, ini contoh aja. Kemudian Mbak nggawa barang berharga,
Anda boleh mengatakan enggak bawa apa-apa. Walaupun mungkin yang sak kita atau yang bagasi motor kita itu ada gelang, ada kalung. Artinya kan akhirnya kita bohong. Untuk apa? Untuk menyelamatkan tadi. Mbak, duwe gelang, kalung. Oh, ono. Ini. Ada yang lain. Oh, masih ada ini. Enggak, bukan begitu. Itulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil mau dipondokno sama ibunya kan dikasih uang. Uangnya itu didondomi. Apa didondomi itu? Dimasukkan baju, kemudian dijahit oleh ibunya. Suatu pas perjalanan beliau dibegal. Satu rombongan itu dibegal. Kemudian semua orang itu diambil hartanya. Yang kecil ini kemudian nggak dianggap. Nah, suatu ketika raja begal tadi bilang, anak kecil, kamu bawa apa? Kamu punya harta? Enggak. Punya. Berapa? Sekian. Di mana? Di sini. Kaget yang ini. Kok jujur banget? Kenapa kamu tunjukkan? Karena oleh buku saya nggak boleh bohong. Karena memang Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan kita. Maka kemudian karena ketulusan itulah perampok itu loh kemudian sadar, kemudian tobat. Kan Anda bisa baca riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani masa kecil. Itu mungkin karomah beliau. Nah kita merindis sungguh misalnya entek. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani begitu. Saking menjaga diri dari bohong, gak mau dia. Itu boleh. Falau ayung kira boleh. Kalau kemudian ada orang yang mau merampas hartanya, awayasalahu utawa nanya hu ing man sapa sultanu an fahisatin saking perilaku buruk baina antarane dia bainallahi taala irtakabaha yang nglakoni sapa man ha ing fahisah falau mongko keduman apa ayung kirahu boleh yang to mengingkari sapa man ha ing fahisah wa yaqulu mazana itu tidak zina sapa ingsun au masyaribtu utawa tidak minum sapa ingsun masalan waqat istaharat lan teman-teman wis masyhur apa al hadisu hadis bitalqinil ladzina kelawan talqine orang-orang akoru yang mengakui bil hududi kelawan pidana arujua ing mencabut kembali anik likrori saking pengakuane wa amma gharadu wairihi anapun tujuane yang lain iku famislu ayas ala yang ditanya sapa man ansiri ahihi saking rahasiane temennya fayung kirahu mongko mengingkari sapa man ini sama panah widzalika fayam bagi mongko sayyidu apa ayu qabila yen tanrimo baina mafsadatil bandingi baina mafsadatil kadhibi antarane kerusakannya berperilaku dusta wal mafsadati lan kerusakan al murtibati yang diakibatkan yang terjadi ala sidqi ing atase jujur fa ing kana al mafsadatu fi sidqi mongko lamun ana apa al mafsadah fi sidqi dalam jujur iku asyadda luwih banget apane ndororon bahayane. Kita diajari yang terakhir kira-kira kalau kita menghadapi persoalan ketika jujur dan bohong itu dampaknya lebih banyak mana? Ketika tadi kita mungkin akrab dengan seseorang tapi kemudian kita tahu rahasia dia, kemudian ada orang yang niat nggak baik, kemudian Mbak sama nak ngerti ya rahasianya dia. Kalau kita tahu niatnya dia baik untuk membongkar rahasia dia, kita bilang nggak tahu, walaupun mungkin kita tahu. Jadi tidak semua yang kita tahu mesti harus disampaikan. Ada hal-hal yang kemudian nggak perlu. Kita akan melihat kalau kita jujur dampaknya apa, kalau kita tidak jujur dampaknya apa. Itu kita bisa menimbang mana yang lebih mafsadah. Kita lanjutkan sampai akhir bab. Sesuai kan? Falahu mongko iku duwe man apa al-kadzibu. Mongko dalam konteks tadi boleh dusta. Wa ing kana kalau ketika jujur itu justru dampaknya lebih besar
maka kita boleh bohong. Wa ing kana mongko lamun apa aksu sebalike au syakka atau ragu-ragu, haruma mongko haram alai ngatasé man apa al-kadzibu. Sebaliknya kalau kita jujur itu lebih baik, bohong itu mudaratnya lebih kecil, maka kita harus ngambil jujurnya. Wa mata jaza mongko nalikane boleh apa al-kadzibu dusta wa ing kana lamun ana apa bihu sesuatu yang dibolehkan goroden iku bertujuan ya ta'alaku, menunjukkan ya ta'alaku yang berhubungan binafsihi fayustahabu mongko disunahkan alayak diba yang ta ora dusta. Justru kalau itu nanti untuk kita, untuk kepentingan diri, kalau di sini kebalik, kita biasanya untuk kepentingan diri kita bohong, kepentingan orang lain kita pilih jujur. Padahal kalau di sini Ghazali justru menganjurkan gini, kalau untuk kepentingan diri maka lebih baik tidak bohong. Wa matakana lanalikane ana apa maiku mutalikon berhubungan bi ghairihi lam yajus mongko tidak boleh apa al musamahatu, yaitu mensetujui bihaqi ghairi kelan hak orang lain. Wal jasmu wal hazmu utai teguh hati ikut tarkuhu meninggalkan bohong fikuli maudhi'in. Kalau di sini dikatakan kesimpulan akhirnya yang paling baik adalah meninggalkan bohong fikuli maudhi'in ing dalam semua tempat ubiha kang dibolehkan. Kalau masih memungkinkan jujur, lebih baik jujur, kecuali yang memang harus bohong. Tiga tadi. Untuk menghindari pertumpahan darah atau mendamaikan. Ila idza kana kecuali yang ta'ana apa dusta, bohong iku wajiban. Ba'lam anna madzhab ahli sunnah annal kadziba sak temene bohong itu apa toh? Huwa iku al-ikhbaru memberitahukan anisyai'i saking sesuatu bi khilafima kelan bedani barang. Jadi kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu berarti bohong. Sawaun ta'amatta padha uga sengaja sapa sira zalika am jahilta. Bohongnya tadi sengaja atau karena nggak ngerti. Lakin layak samu, tetapi ini tidak berdosa fil jahli. Kalau kita ngomong salah tapi karena salah itu tidak paham, maka kita tidak dosa. Tapi lah kita ngomong salah dengan sengaja, itu yang dosa. Innama ya samu yang pastinya menjadi dosa fil amdi yang dalam kesengajaan. Wa dalalu ashabina iku ta'yidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kadzaba yang berdusta alaya yang atase ingsun muta'ammidan dengan sengaja falyatabawa mongko hendaknya mempersiapkan diri maq'adahu ing tempat kembalinya minan nari saking neraka. Yang enggak boleh adalah bohong dengan sengaja. Bohong yang tidak sengaja maka ditoleransi. Wong nggak ngerti. Kita salah tapi nggak paham. Kata nggak ngerti maka ditoleransi. Lah yang ngerti tapi sengaja itu yang nggak benar. Baik, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.